Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dengan Inti Kelima. Di sini saya akan melakukan yang namanya telaah tentang refleksi pentingnya proses pembelajaran. Refleksi adalah proses belajar kritis dari pengalaman. Nah, kita langsung masuk saja. Pernah nggak kalian merasa sudah belajar habis-habisan atau ngelakuin sesuatu hal, tetapi rasanya kayak nggak ada kemajuan, atau mungkin kalian pernah ngalamin seperti berulang kali tapi masih bingung cara memperbaikinya? Nah, sini kita akan membahas. Nah, kunci untuk memutuskan lingkaran itu adalah refleksi. Menurut Pak John Dewi, Bapak refleksi pengalaman ini, pengalaman itu gak cukup buat belajar. Kita butuh keterbukaan pikiran, keberanian, dan rasa tanggung jawab untuk menilai kembali apa yang sudah kita lalui. Alright, pertama, pengenalan refleksi Gibbs. Refleksi Gibbs adalah model pembelajaran reflektif yang membantu kita menganalisis pengalaman secara mendalam. Kelebihannya, model ini terstruktur dan berorientasi pada tindakan nyata. Oke. Sebelumnya saya ingin membahas tahapannya terlebih dahulu. Ada 6 tahapan yang harus kita lalui ketika melakukan refleksi Gibbs. Yang pertama, deskripsi, ceritain apa yang terjadi secara objektif, perasaan apa yang kita rasain saat itu, evaluasi apa yang harus kita lakukan, apa yang bagus, apa yang buruk dari pengalaman itu, analisis, lanjut ke analisis. Kenapa hal itu bisa terjadi? Gali apa penyebabnya, terus masuk kesimpulan. Apa pelajaran yang bisa diambil? Lalu kita rencanakan tindakan. Kalau hal ini terjadi lagi, apa yang bisa kita lakuin dengan yang berbeda dari sebelumnya? Tuh. Nah, manfaat refleksi Gibbs sendiri itu ada peningkatan pembelajaran, pengembangan diri, solusi masalah. Contoh penerapannya, untuk contoh penerapan refleksi Gibbs, guru dapat refleksi Gibbs, menggunakan refleksi Gibbs untuk membantu siswa menganalisis dan belajar dari pengalaman belajar mereka. Terus mengembangkan karir, profesional dapat menerapkan refleksi Gibbs untuk mengevaluasi kinerja mereka dengan cara merencanakan langkah pengembangan selanjutnya. Kesehatan mental. Refleksi Gibbs dapat membantu individu mengeksplorasi dan memahami pikiran dan perasaan mereka. Hubungan intrapersonal. Refleksi Gibbs dapat digunakan untuk memperbaiki komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik. Baik, kita masuk ke keterbatasannya. Untuk keterbatasannya sendiri, waktu intensif, proses refleksi Gibbs membutuhkan komitmen waktu dan energi yang signifikan. Kebutuhan bimbingan, beberapa individu mungkin membutuhkan bantuan untuk memahami dan menerapkan model refleksi Gibbs. Oke. Selain model Gibbs, ada juga teknik lain yang simpel seperti metode 4 facts. Ada 4F maksudnya, ada facts, feeling, finding, and feature. Terus ada jurnal reflektif, catatan rutin apa kalian rasakan setelah belajar. Nah, kalian pasti tanya, kok harus repot banget sih? Kok harus gini? Kok harus gitu? Karena refleksi itu bikin kita lebih paham pada diri kita sendiri, meningkatin motivasi, dan kita bisa lebih mandiri dalam belajar. Ini tadi itu persiapannya yaitu identifikasi pengalaman, alokasi waktu, sikap terbuka. Ini langkah-langkah tadi sudah. Terus kemudian tadi. Ini. Terus yaitu kita masuk ke namanya penerapan dalam kehidupan. Oke, jadi untuk penerapan dalam kehidupan kita, contohnya saya sebagai mahasiswa, refleksi ini bukan cuma buat siswa atau mahasiswa aja, bisa dipakai untuk semua orang, mau di kelas guru, karir, kesehatan mental, hubungan. Tujuannya apa? Untuk menerapkan strategi lebih efektif seperti pembelajaran aktif, pemanfaatan teknologi yang tepat. Oke,
Jadi emang refleksi itu sangat membutuhkan waktu, membutuhkan effort, membutuhkan kedisiplinan kita. Tetapi demi kebaikan, seperti ketika kita sudah merasa, kok aku mandek terus ya, kok aku berhenti terus, aku kok gak bisa kayak orang lain. Nah, pentingnya refleksi di situ. Di saat kita membanding-bandingkan orang lain, coba kita refleksikan diri kita terlebih dahulu. Apakah kita udah seperti mereka, pembelajarannya udah seperti mereka, atau belum? Nah, jadi menurut saya refleksi itu emang butuh waktu dan energi, tapi hasilnya sebanding banget buat pertumbuhan jangka panjang kita. Jadi pengalaman apa yang paling berkesan buat kalian minggu ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Nanti saya like, comment, and share. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Closing statement saya, awalnya memang berat, tapi kedepannya lebih easy.